nggak pakai wifi ya, saya pakai data langsung. Oke, saya ulangi dari mulai ya. Kita belajar kita malam ini mengenai pilihan yang benar. Kalau minggu lalu kita belajar kecewa dengan Tuhan, sekarang pilihan yang benar. Diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, sebetulnya hidup kita ini kan terdiri dari rangkaian pilihan-pilihan ya. Dari mulai kita bangun tidur kita ada pilihan. Ketika kita bangun kita ada pilihan mau bangun atau mau mandi, atau mau tidur lagi, atau mau menghayal dulu, atau kita mau berdoa. Nah itu banyak pilihan-pilihan ketika kita buka mata. Ketika kita tidur kita nggak ada pilihan, itu hanya mimpi yang bisa kita alami. Lalu kita lihat bahwa pilihan-pilihan ini bagaimana dapat mempengaruhi hidup kita, dan pilihan apa itu pilihan yang benar. Bagaimana kita bisa memilih sesuatu yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya kalau kita bicara apa yang benar, itu tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu. Dan semua yang Yesus mau kita tahu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau tahu mana pilihan yang benar adalah tentunya sesuai dengan Alkitab. Nah, dalam hidup ini kita ada pilihan mengenai, nah kadang-kadang kita bingung ya, mana pilihan, mana takdir. Ya. Banyak orang menggampangkan ketika kita mengalami kecelakaan, oh itu takdir. Ketika kita nggak lulus ujian, oh itu takdir. Ketika kita dipecat dari pekerjaan, oh itu takdir. Menggampangkan seperti itu. Nah, sebetulnya kita sudah belajar beberapa bahwa apa itu takdir. Takdir adalah sesuatu yang tidak ada campur manusia. Campur tangan manusia itu sepenuhnya oleh Tuhan. Misalnya, bukan misalnya, ada 3 takdir yang kita kenal dalam kekristenan, yaitu kelahiran, kematian, dan juga keselamatan. Hanya ada 3 itu takdir dalam kekristenan. Yang lain itu pilihan, ya. Baik itu mau kita katakan jodoh itu pilihan. Tapi anak, dan itu soal kelahiran, itu takdir. Orang tua itu juga kaitan dengan kelahiran. Orang tua kita tidak bisa milih. Saya lahir sebagai anak orang Batak, saya tidak boleh protes mau jadi anak orang Manado, nggak bisa. Orang tua saya orang Batak, itu takdir semua itu ya. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sebagai mana nas Alkitab kita itu takdir ya. Lalu ketika saya dulu pernah belajar, tema kita pernah ada tentang soal marah ya. Saya mempelajari soal marah. Jadi marah itu ada banyak buku-buku atau banyak orang yang menuliskan bahwa marah itu bisa di-manage. Jadi kita belajar memanage marah. Artinya kalau marah itu tarik napas, hitung sampai 10 atau hitung sampai 20, lalu buang pelan-pelan. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan ketika kita marah, ya kita harus minum air dingin atau macam-macam lah itu. Atau tunda, jangan sampai kita ngomong apa-apa ketika marah. Tetapi dalam kekristenan kita harus memilih, karena marah itu adalah pilihan ternyata. Jadi marah atau senyum itu pilihan, ya. Senang atau sedih itu pilihan. Kan begini, misalnya ada sesuatu yang menyedihkan kita, katakan ada orang tua kita meninggal. Itu pilihan kita mau sedih atau kita mau meraung-raung atau kita mau ya sudah merenung aja gitu. Atau berdoa kepada Tuhan, itu pilihan semua. Jadi senang, sedih itu pilihan. Ketika kita disakiti orang, kita bisa memilih apakah kita mengampuni atau kita membalas dendam. Atau kita nggak membalas tapi kita mengutuk dalam hati. Akhirnya itu semua pilihan-pilihan kita. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa ada pilihan, ada takdir. Yang takdir itu bukan pilihan manusia, sepenuhnya itu kehendak Tuhan. Tuhan yang tentukan, keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kita tidak bisa memilih, dan kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa merubah. Itu sudah Tuhan tetapkan. Ketetapan Tuhan yang tidak ada campur tangan manusia, itulah takdir. Tapi kalau jodoh itu kita yang menentukan. Ya, kita boleh minta berdoa kepada Tuhan boleh, tapi tetap kita yang menentukan, kita yang milih ya, kecuali yang dipilih orang tua. Tapi tetap aja kenapa kita mau pilih orang tua, itu pilihan kita juga. Demikian juga tadi soal marah. Jadi daripada kita sibuk belajar bagaimana mengendalikan marah, daripada kita sibuk belajar supaya marah itu marah yang positif, lebih baik kita belajar bagaimana supaya kita tidak marah. Sesuatu yang tadinya membuat kita marah, sekarang saya pilih, saya tidak mau marah gara-gara itu. Misalnya ya, ketika kita beri perintah kepada bawahan kita dan tidak dilaksanakan, dulu kita marah, sekarang kita punya pilihan, saya nggak perlu marah. Atau ketika anak-anak kita melakukan sesuatu yang di luar batas yang menurut kita norma-norma yang ada di rumah seperti ini, tapi dia sudah melampaui itu, melebihi itu. Misalnya nggak pulang 3 hari,
kita bisa pilih kita mau marah atau kita mau menasihati dia baik-baik. Jadi marah itu lebih baik jadi pilihan apakah kita perlu marah atau enggak, daripada setelah kita marah kita manage marah itu. Lebih repot. Tapi ketika kita bisa memilih marah atau tidak dan kita pilih tidak marah, kita nggak usah repot-repot mikir bagaimana memanage marah. Kenapa? Ketika kita marah, ya pasti ada yang rusak. Apakah itu perasaan kita atau perasaan orang? Ketika marah itu kita lampiaskan, perasaan orang yang rusak. Dan ketika kita pendam, perasaan kita yang rusak. Jadi supaya jangan rusak semuanya, jangan marah. Ya, seperti itu. Itu pilihan. Ya. Hidup kita ini dari satu pilihan ke pilihan yang lain, ke pilihan yang lain. Misalnya, saya kecewa dengan kelakuan, katakanlah, pegawai saya di kantor yang tidak patuh atau melakukan korupsi. Ya. Saya pilih marah, membentak dia, dan menyalah-nyalahkan dia. Lalu apakah dia diam? Ya mungkin dia diam, tapi mungkin dia menyerang dari belakang, atau dia mengambil tindakan yang tidak bisa kita duga. Lalu kita tiba pada pilihan berikutnya. Nah, kita lihat di Alkitab banyak sekali contoh dari pilihan ke pilihan itu ya. Kita lihat bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu semua karena pilihan yang keliru, pilihan yang salah dari Adam dan Hawa. Nggak bisa kita katakan pilihan salah dari Hawa. Karena kalau kita pelajari ayat Alkitab dari Kejadian 3 ayat 6, 11, dan 12 ya, kalau kita lihat situ, firman Tuhan mengatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun makan. Suaminya pun memakannya. Jadi setelah bujukan iblis, ya, setelah dibujuk iblis, Hawa punya pilihan. Apakah dia mau menuruti iblis apa enggak? Ternyata dia menuruti iblis. Dia mengambil buah dari pohon itu, lalu dia memakannya. Dan juga dia memberikannya kepada suaminya. Apakah Adam ketika itu punya pilihan? Punya. Adam punya pilihan untuk melarang Hawa makan buah itu, tetapi Adam memilih untuk ikut memakan. Ya. Lalu ayat 6 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi Tuhan bertanya, setelah Adam sembunyi karena malu, karena dia telanjang, Tuhan menanya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, ketika Tuhan bertanya ini, Adam punya pilihan. Apakah dia mengaku, iya Tuhan, aku telah salah, ampuni aku. Nah, itu bisa ada satu pilihan. Tapi pilihan kedua yang dipilih oleh Adam bukan seperti itu. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Adam memilih menyalahkan. Ketika dia menyalahkan Hawa, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, sebetulnya Adam itu bukan sedang menyalahkan Hawa, tapi tanpa sadar sedang menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Berarti dia menyalahkan Tuhan, kan? Kenapa bikin perempuan yang seperti ini? Kenapa nggak perempuan yang taat kepada firman, perempuan yang patuh? Kenapa perempuan yang seperti ini? Dia coba menyalahkan Tuhan. Nah, inilah satu salah pilih yang dilakukan oleh Hawa dan Adam, diikuti dengan pilihan-pilihan yang salah lain berikutnya. Makanya ada yang mengatakan bahwa bohong biasa ditutup dengan bohong juga, dan tutup dengan bohong juga, akhirnya jadi bohong yang seperti berjamaah gitu ya. Jadi itu pun ketika terjadi dengan Adam dan Hawa, dia menutupi apa yang dia sudah melakukan pelanggaran itu. Dia bukan pilih untuk mengaku salah dan bertobat, tapi dia menutupi kesalahannya dengan menyalahkan Tuhan. Ya, ketika kita lah sebagai logikanya aja, ketika Adam ditawarkan, bahkan sebetulnya Adam itu ada di sebelah Hawa. Ketika iblis menawarkan atau menggoda Hawa, sebetulnya dia bisa untuk bilangin kepada Hawa, jangan dengarkan itu. Tuhan berfirman, jangan makan buah dari pohon pengetahuan. Itu nggak boleh, kata Tuhan. Tapi apa? Hawa berkompromi, dia diskusi, dia berdiskusi dengan iblis, akhirnya dia kalah. Terjadilah, dia tipu muslihat iblis. Jadi tipu muslihat itu, makanya ada dikatakan, orang yang berdusta itu adalah iblis, adalah bapaknya, bapak orang-orang berdusta. Kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air.
Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita, sahabat RPK. Kami sampaikan sekali lagi kepada sahabat RPK yang mau berpartisipasi, kirim SMS atau WhatsApp. Kami persilakan di 0815 1808444 selama pembelajaran ya, 0815 1808444. Sebaiknya mengenai tema pelajaran kita, tapi kalau mau hal lain juga nggak apa-apa ya. Nanti 15 menit terakhir kita buka untuk telepon interaktif di 0218800444. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah belajar bagaimana Adam dan Hawa salah pilih ya. Lalu kemudian setelah salah pilih, lanjutkan dengan salah pilih yang kedua, salah pilih yang ketiga, akhirnya terjadilah manusia itu jatuh ke dalam dosa dan terkutuk sampai sekarang kita ini hidup di dalam cenderungan untuk berbuat dosa. Ya, lalu kita lihat yang berikutnya, tokoh berikutnya dalam Alkitab yang bisa kita lihat bagaimana pilihan-pilihan itu menentukan hidupnya ya. Yudas Iskariot, dia bendahara Tuhan Yesus, akuntannya lah ya. Itu orang ring satu. Orang ring satu itu orang yang ya dari 12 murid, ada 70 murid Tuhan Yesus, tapi yang ring satu yang murid utama itu ada 12 orang, salah satunya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus ya. Dia salah pilih. Saya nggak tahu apa di pikirannya, tapi kita bisa menduga-duga. Saya pernah mengatakan bahwa mungkin Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Dia kan orientasinya uang terus nih. Dia pikir saya jual, saya dapat uang, tapi Yesus kan Tuhan. Dia pasti bisa menyelamatkan diri. Dia bisa mengalahkan tentara Romawi. Mungkin itu di pikiran Yudas. Ya, saya nggak tahu. Itu hanya spekulasi ya. Tapi bisa masuk akal juga. Saya bacakan dari Matius 26 ayat 14 sampai 16 demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak padanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dia pilih untuk menjual Yesus, menerima uang, dan mulai mencari bagaimana kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Lalu bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan pada dia ya dalam Matius 26 ayat 14, ia menjawab, Tuhan Yesus mengatakan ya, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus padanya, engkau telah mengatakannya. Di sini Yudas punya pilihan. Oh, Tuhan tahu ya. Sebenarnya dia punya pilihan untuk menyesal dan kembalikan uang itu, tidak jadi menjual Tuhan Yesus. Tapi dia milih untuk tetap melaksanakan niatnya menjual Tuhan Yesus. Kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Yudas mencium Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ditangkap ya. Lalu di ayat 25 dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, ayat 27, dalam Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi rangkaian pilihan Yudas ini setelah dia terima uang itu, dia tetap melakukan niatnya. Padahal sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Setelah dia melakukan niatnya, lalu dia tahu Tuhan Yesus mau disalib atau Tuhan Yesus disalibkan, dia lemparkan uang itu melemparkan uang itu ke dalam bait suci ya. Lalu dari situ ia pergi dan menggantung diri. Ketika dia menyesal melemparkan uang itu, dia masih ada pilihan satu lagi. Dia bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Tapi dia pilih, dia menggantung diri. Nah, ini semua rangkaian dari pilihan-pilihan. Kita lihat bagaimana Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi dia bertobat, dia tetap mengikut Tuhan Yesus, akhirnya dia menjadi rasul yang luar biasa ya. Salah satu dari rasul yang luar biasa. Tetapi Yudas memilih menggantung diri. Ini pilihan-pilihan yang dibuat oleh Yudas Iskariot. Kita ingat dalam perjanjian lama bagaimana cerita Yusuf ketika diganggu oleh istri dari Potifar. Ya. Yusuf bukan memilih untuk menolak dengan baik-baik, berdiskusi, memperingatkan istri Potifar, tapi enggak. Dia pilihannya dia lari. Karena dia pikir untuk godaan semacam ini pilihannya cuma satu, yaitu lari. Yusuf pilih lari sehingga dia terluput dari godaan istri Potifar. Walaupun untuk itu dia harus membayarnya dengan
harus dimasukkan ke penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Tapi dari penjara itulah dia bisa menunjukkan siapa dirinya, dan badan dia dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Dari penjara diangkat menjadi orang kedua di tangan Firaun, ya. Firaun nomor 1, dia nomor 2 kuasanya di Mesir ketika itu. Jadi Yusuf memilih lari. Ketika Abraham, kita ingat ya, Abraham, ya, belum Abraham namanya, Abraham dengan Sarai, kemudian Tuhan berjanji akan memberi keturunan sebanyak bintang di laut, sebanyak pasir, sebanyak bintang di langit, dan sebanyak pasir di laut. Tetapi Abraham, karena begitu lama janji Tuhan tidak terlaksanakan, dia mendengarkan Sarai untuk mengambil Hagar sebagai istrinya. Dan dia tidur dengan Hagar dan lahirlah Ismail. Nah, ini kan pilihannya Abraham. Pilihan Abraham ketika itu. Dia bisa memilih untuk, jangan Sarai, saya sudah dijanjikan Tuhan akan mempunyai keturunan dari engkau. Tapi enggak, Abraham memilih untuk menuruti Sarai. Ini semua rangkaian pilihan-pilihan yang diambil oleh Abraham. Sehingga kalau kita baca, dampak dari Abraham mengikuti pilihannya Sarai, yaitu dalam Kejadian 16 ayat 11 dan 12. Nah, ayat ini sering sekali kita lihat bahwa kenyataannya terjadi sekarang, ya. Kita lihat nubuatan dari beribuan tahun yang lalu dalam kitab Taurat sudah terjadi sekarang, berkaitan dengan Abraham memilih menuruti Sarai, sehingga dia meniduri Hagar dan dia mempunyai anak dari Hagar. Di Kejadian 16 ayat 11, firman Tuhan berkata, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Nah, kita semua tahu siapa yang memenuhi nubuat ini sekarang, kejadian sekarang ini. Siapa sekarang yang suka memerangi saudaranya. Salah ajaran dibilang, darahnya halal lah, dibilang kafir semua. Dan bahkan saudara sendiri ditentang. Di mana tempat kediamannya selalu bikin rusuh. Nah, ini sudah dibuatkan dari ribuan tahun yang lalu. Karena Abraham salah pilih. Ya, itu. Nah, Abraham punya pilihan, tapi dia pilih untuk menuruti Sarai, sehingga lahirlah Ismail. Nah, ini yang sering kita lihat, bahwa pilihan-pilihan ini sering membawa kita kepada keadaan yang lebih baik atau lebih buruk. Ketika kita sudah sampai pada salah pilih, apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar nanti, ya. Nah, di sini kita lihat. Ketika kita misalnya, tadi saya katakan, bahwa kita disakiti atau difitnah, kita masih punya pilihan. Jadi, disakiti itu datangnya dari luar, di luar kendali kita. Merasa sakit, nah itu dalam diri kita, itu dalam kendali kita. Ketika kita difitnah orang, itu dari luar, susah kita rubah. Yang bisa kita rubah, apakah kita karena fitnah itu kita merasa harus menjelaskan atau membalas atau melakukan sesuatu untuk orang yang memfitnah? Nah, itu pilihan kita, atau mendiamkan saja. Nah, ini semua pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang, ya, orang memilih sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan karena dia nggak tahu firman. Tadi malam saya baru dalam persekutuan pria, saya membahas soal, ditanyakan, ya, apakah minum itu dosa. Jadi bukan tanya minum itu boleh atau enggak. Apakah minum alkohol itu dosa? Apakah merokok itu dosa? Jadi bukan tanya boleh apa enggak, dia udah ngomong dosa. Terus saya katakan begini, bahwa tidak semua secara detail diatur dalam Alkitab. Misalnya dibilang di Alkitab, nggak boleh merokok, atau ada vape. Masa dirubah lagi Alkitab, nggak boleh pakai vape, nanti berikutnya ada generasi berikutnya, apalagi jadi repot. Tapi Alkitab ada satu ayat yang saya temukan, itu menjawab semua pertanyaan, apakah mabok minum alkohol itu boleh, berdosa atau enggak, apakah merokok itu berdosa atau enggak. Nah, kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 17. Di Yakobus 4 ayat 17, ini ayat pamungkas yang menjawab itu semua. Yakobus 4 ayat 17, ya. Dikatakan di sini, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini berkaitan dengan pilihan juga. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ya, dia tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya, ia berdosa. Pertanyaannya sekarang, apakah minum itu baik atau enggak? Minum alkohol itu baik atau enggak? Jujur kita akan mau itu, kalau kita mau jujur itu tidak baik. Apakah merokok itu baik?
Ya, nggak usah cari di buku manapun, baca aja di bungkusnya. Merokok bisa menyebabkan kanker, kelainan janin, impotensi, dan lain sebagainya. Berarti kan itu tidak baik. Nah, ketika kita tahu itu tidak baik dan kita tetap melakukannya, kita berdosa. Ini ayatnya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saya berani mengatakan bahwa merokok itu berdosa. Minum alkohol itu berdosa. Ini ayatnya. Jadi di sini kita, ya, tapi banyak kita dikasih pilihan-pilihan oleh Tuhan. Ketika kita lihat Yohanes 3:16 yang begitu populer ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah ini paksaan? Tidak. Ini ketetapan Tuhan. Kita milih, boleh kita percaya atau enggak. Kita punya pilihan kok, mau percaya Yesus atau enggak. Tuhan kasih kita free will, kebebasan untuk memilih. Nah, tapi kita dikatakan supaya setiap orang itu semua orang kan yang percaya. Yang membedakan mana? Setiap orang, semua orang yang percaya diselamatkan, yang nggak percaya tidak diselamatkan. Seperti itu. Keselamatan tertawarkan kepada semua orang. Ini berkaitan dengan kalau kita tahu bahwa Tuhan juga punya pilihan kok. Kita tahu Tuhan pernah memilih bangsa pilihan, bangsa Israel. Tuhan memilih bangsa Israel dan bangsa pilihan. Tetapi, ya, karena kita tahu ya, tapi karena orang-orang Israel itu tidak taat, sehingga pilihan Tuhan pada bangsa Israel kemudian dibuka kepada semua orang. Kita lihat ayatnya, ya. Kalau dari dulu pilihan Tuhan orang Israel, sekarang semua orang yang percaya, siapa saja asal percaya, walaupun dia bukan orang Israel. Dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita seperti bangsa Israel, bangsa pilihan. Ya. Kemudian 1 Timotius 2:3-4 mengatakan, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan mau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Makanya kita perlu menginjil supaya kebenaran itu diketahui oleh banyak orang. Tuhan mau semua orang mengetahui kebenaran. Nah, Tuhan mau semua orang diselamatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Bangsa Israel pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Orang Kristen pun tidak sampai kepada Bapa. Maksud saya ini orang Kristen pada umumnya ya. Tapi kalau orang yang benar-benar Kristen, pasti diselamatkan, pasti sampai ke surga. Kenapa? Definisi Kristen adalah pengikut Kristus. Itu definisi Kristen. Bukan agama Kristen, bukan. Definisi Kristen itu pengikut Kristus. Jadi walaupun dia mengaku beragama Kristen, tapi dia nggak mengikut Yesus, dia itu bukan Kristen. Jadi dia tidak akan diselamatkan. Supaya setiap orang yang percaya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau tidak percaya Yesus tidak akan selamat sekalipun dia orang Israel, bangsa perjanjian. Tuhan punya pilihan kalau untuk menetapkan seperti itu, atau berbeda, atau apa, itu terserah Tuhan. Tuhan punya prerogatif, kita tidak bisa ikut campur, itu salah satu takdir yang Tuhan tetapkan. Tuhan mau semua orang selamatkan, dan yang diselamatkan hanya yang di dalam Dia, yang hanya di dalam Yesus. Gitu. Kita ditetapkan Tuhan, waktu kita diciptakan untuk berkuasa. Diciptakan segambar dengan Allah, lalu berkuasalah atas isi bumi ini. Itu yang Tuhan katakan pada kita. Ya, kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini.
Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita, sahabat RPK. Ya, kami sampaikan sekali lagi, selama pembelajaran ini sahabat RPK dipersilakan kirim SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444, atau nanti 15 menit terakhir setelah sesi ini ya. Sesi terakhir ada telepon interaktif kami buka di 021 8000 444 ya. Baik, sebelumnya saya katakan tadi bahwa kita ini diciptakan Tuhan itu diberi kuasa. Kejadian 1:26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi sebetulnya kita ini berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas semuanya. Kita berkuasa atas kecanduan, kita berkuasa atas marah, kita berkuasa atas sedih, dendam, dan lain-lain. Artinya apa? Ya, ini semua masih di bawah kekuasaan kita. Kita punya pilihan ya untuk menang dari kecanduan, untuk tidak marah, untuk tidak sedih, untuk tidak dendam, untuk tidak merancangkan yang jahat. Itu semua pilihan. Kita berkuasa atas itu. Kuasa diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengatasi itu semua ya. Dan pertanyaan selanjutnya ini menarik ya. Kan tadi saya katakan bahwa jodoh itu bukan takdir. Jodoh itu pilihan kita. Istri kita itu pilihan kita. Kalau anak kita bukan pilihan kita. Karena kelahiran itu takdir. Nah, bagaimana kalau sudah salah pilih? Ini banyak sekali orang bertanya ya. Dia punya pasangan, waktu pacaran itu sangat manis. Tapi setelah kawin main tangan, bicara kasar. Apakah itu salah pilih? Ada, saya tahu orang yang mempunyai seorang suami yang sangat kasar, sangat diktator. Pokoknya apa yang dikatakan suaminya itu benar. Nggak ada yang salah di suaminya. Nah, si ibu ini, si perempuan ini, karena dia begitu sangat hormat pada suaminya, sampai-sampai saya bisa katakan, ketika dia melihat sebuah gelang, ya gelang itu kan bundar ya, misalnya dia katakan pada suaminya, "Pak, gelang ini bundar ya." Terus suaminya bilang, "Enggak, itu kotak." Dia akan katakan, "Oh iya kotak Pak, iya maaf." Nah, orang ini bukan orang yang rajin baca Alkitab, ibu ini bukan orang yang rajin baca Alkitab, tetapi dia punya penundukan yang sangat luar biasa pada suaminya. Ya. Dia nggak mengatakan, "Aduh, saya salah pilih nih punya suami begini." Tapi dia terima suaminya itu dengan segala kekurangannya, dan dia menyesuaikan diri. Kenapa? Untuk merubah suaminya supaya jangan jadi pemarah, itu di luar kendali dia. Tetapi untuk membuat dirinya tidak marah, untuk membuat dirinya menerima, itu dalam kendali dia, dan dia menang. Dia menangkan suaminya. Dan ya, kebayangkan kalau ada suami yang suka banting-banting, marah-marah, tapi istrinya juga ikut marah-marah. Seperti kita sudah pelajari bahwa perkelahian itu terjadi karena ada dua orang yang marah. Tapi kalau cuma satu orang yang marah dan satu orang meredam, itu tidak akan terjadi. Nah, ini yang saya lihat, karena ibu ini sudah berapa kali kesaksian dalam persekutuan kita, dia katakan begitu. Dan banyak yang lihat bahwa dia begitu tunduk sama suaminya. Apa kata suaminya, mau benar atau salah? Ya, kata dia. Ya memang sebetulnya tunduklah kepada suamimu di dalam Tuhan ya. Itu kata Alkitab. Tapi perempuan ini lebih dari ayat itu, dia di dalam Tuhan pun dia tunduk. Karena dia belum baca firman ini. Tapi akibatnya apa? Ya suaminya juga jadi dimenangkan oleh dia. Itu artinya kalau kita bisa ya mengalah, tidak melampiaskan marah, tidak menjadi marah, mengendalikan diri kita. Karena diri kita dalam kendali kita. Diri orang lain itu di luar kendali kita. Nggak mungkin bisa kita, sulit lah ya. Ada orang kadang-kadang, ya itu harus dipukul supaya dia mengerti. Nggak bisa. Yang paling gampang, jaga diri kita. Seperti banyak orang katakan, ada pepatah mengatakan, kita tidak bisa melarang burung untuk lewat di atas kepala kita. Tapi kita bisa pakai topi supaya burung itu tidak buang kotoran di kepala kita. Artinya apa? Topi itu di bawah kendali kita, tapi burung itu di luar kendali kita. Ngapain kita usir-usir burungnya? Ambil senapan, tembak burung terbang, emangnya gampang. Nah, kalau kita tembak terus burungnya mati, buat apa kan? Lebih gampang kita pakai topi. Pasti nggak akan kena kotoran burung itu. Nah, jadi kalau udah salah pilih ya, tadi kita lihat ketika Adam sudah salah pilih, mau ikut Hawa makan buah dari pohon pengetahuan. Dia punya pilihan untuk ketika Tuhan datang, dia bukan minta ampun, bertobat, terus sujud kepada Tuhan,
Tapi sebenarnya dia memilih untuk menyalahkan Tuhan. Malah dia ngeles ya, bahasa sekarang tuh, Adam tuh malah ngeles menyalahkan perempuan yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, kalau dia mengaku dan minta ampun, kita ingat ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, ya kita tahu semua ceritanya kan, lalu orang-orang tua dan muda ini membawa dia kepada Yesus untuk mencoba Yesus sebetulnya. Dikatakan bahwa dalam Taurat perempuan ini harus dirajam. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa, silakan untuk melempar dia duluan. Apa yang terjadi? Orang ini pergi satu persatu. Perempuan ini bisa pergi nggak? Bisa, dia bisa pergi sama orang-orang itu. Tapi apa yang dilakukan? Enggak, perempuan itu tetap di situ. Ketika Tuhan Yesus tanya, di mana mereka? Mereka sudah pergi Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengampuni dia. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi, kalau Adam waktu itu memilih untuk bertobat, ya nggak akan terjadi bahwa dia akan dikutuk dan bekerja keras semua, ya. Nah, kalau kita lihat perempuan itu dia menyesal, ya, dan dia nyatakan dalam tindakan nyata. Ya. Karena gini, kalau kita lihat orang menyesal itu kan selalu mengatakan maaf, ya. Banyak orang yang nggak mau ribut hanya mengatakan maaf. Bahkan maafnya dengan bahasa yang bersayap mengatakan, aduh maaf ya kalau saya salah. Saya katakan bahwa itu orang belum menyesal, belum minta maaf. Maaf ya kalau saya salah. Jadi dia belum tahu bahwa dia berbuat salah. Kan lebih baik mengatakan, maaf ya saya tadi sudah mengecewakan kamu, saya dengan misalnya tidak saya menyakiti kamu gitu. Maaf ya saya tadi nendang kamu atau mukul kamu. Kan jelas. Tapi maaf ya kalau saya bersalah. Maaf ya kalau saya salah. Berarti dia mengakui kesalahan yang normatif sekali. Maaf ya kalau saya salah, walaupun dia nggak buat apa-apa, ngomong itu juga biasa aja. Ya, saya mau katakan di sini, saya sebagai orang Batak, ya, saya tanya orang tua saya, ya saya bukan dari kecil berbahasa Batak ya, tapi saya tahulah sedikit bahasa Batak. Saya tanya kepada papa saya, Pak, bahasa Batak dulu waktu saya masih kuliah mungkin ya, bahasa Bataknya maaf itu apa? Kata papa saya nggak ada. Jadi orang Batak nggak pernah minta maaf. Gimana kalau orang Batak buat salah? Ya kalau orang Batak melakukan satu kesalahan, dia mengatakan salah ma audisi. Artinya, saya salah di situ. Tapi nggak ada kata maaf. Dibandingkan dengan orang yang bilang, maaf ya kalau saya membuat kesalahan, maaf ya kalau saya nyakitin kamu. Nah, ini kan dia nggak tahu dia salah. Tapi orang Batak ini tahu dia salah. Dia akui dia salah. Cuman karena gengsinya, dia nggak bisa minta maaf, cuma mengakui salah. Tapi menurut saya, jauh lebih baik orang minta maaf tanpa mengaku salah, atau orang mengaku salah tanpa minta maaf. Bagi saya lebih baik orang mengaku salah. Karena ketika dia mengaku salah, dia sudah menyesalinya. Ya, dia nggak minta maaf, tapi dia ngomong, oke, saya salah di situ. Karena banyak orang minta maaf, tapi nggak mau disalahkan. Nah, ini yang terjadi. Jadi dalam bahasa Batak, mungkin sahabat TDK banyak orang Batak ya. Coba tanya ke orang tuanya, atau mungkin ada yang memang pintar bahasa Batak. Tolong kasih tahu ke saya, apa bahasa Bataknya maaf. Karena satabi itu bukan maaf. Satabi itu permisi. Maaf itu nggak ada. Yang ada, aku salah di situ. Seperti itu yang bisa dikatakan orang Batak. Jadi hanya ada pengakuan salah saja. Itu orang Batak ya. Nah, ketika kita harus memilih, ya, memilih antara satu pilihan dengan pilihan yang lain, kan nggak gampang menentukan, ini pilihannya mana yang benar nih. Saya ikut ketika diajak, jadi sekali waktu, saya pernah sedang tinggal di rumah kakak mama saya, inang tua saya. Saya tinggal di sana, kemudian teman saya datang malam-malam. Ya belum terlalu malam lah, masih jam 8, jam 9. Diajak, man kita pergi yuk keluar. Saya permisi sama inang tua saya. Inang tua, saya diajak pergi nih sama teman. Terus dia lihat mata saya, dia bilang, kau jangan pergi. Memang inang tua saya ini punya feeling yang sangat kuat ya. Cuma bilang gitu, kau jangan pergi. Dan saya nggak berani bilang, kenapa nggak boleh? Ya udah saya nggak pergi. Akhirnya sih di rumah ngobrol sama teman saya ini. Sampai malam jam 10, jam 11, terus dia pulang. Besoknya kita ketemu lagi, dia bilang, sebetulnya gue tuh, masih gue yang ngomongnya saya apa adanya. Sebetulnya gue tuh tadi malam ngajak lo, karena gue sore itu gue berantem di Tebet, terus gue dikeroyok. Ya, terus ya gue mau ngajak lo buat balas. Ngebayang nggak kalau malam itu saya datang, ya kita berdua dikeroyok, katanya berapa orang? Banyak katanya. Saya dipukul pakai bangku warung. Ya kalau saya ikut sama dia malam itu, ya habis kita ke sana. Nah, saya punya pilihan waktu itu, mau setia kawan atau dengan inang tua saya.
Tapi karena saya waktu itu bukan sangat takut ya, tapi sangat menghormati orang tua saya dan orang tua saya semua. Akhirnya saya dengar kata-kata saya tidak pergi. Tapi kalau saya pilih untuk, nggak apa-apa, hanya sebentar kalau saya pergi. Mungkin pulang saya babak belur, mungkin sudah pulang tinggal nama. Saya nggak tahu yang seperti apa kejadiannya. Tapi itu yang terjadi ketika kita memilih. Apa yang harus kita pilih? Mendengarkan apa? Nah, kita sebagai orang Kristen, ketika kita harus memilih sesuatu yang membingungkan antara pilih A atau pilih B, pilih pergi atau tidak pergi, kita harus berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus menuntun kita. Apakah kita harus pergi atau enggak? Ya. Ketika kita diajak orang untuk pergi, bagaimana kita membedakannya? Apakah lalu dalam hati kita, udah pergi aja sama dia. Tapi ada satu mengatakan, jangan pergi. Nah, antara dua ini mana kita pilih? Suka bingung, orang suka bertanya kan, mana kita pilih? Mana kita tahu itu suara Tuhan atau suara setan? Atau suara iblis? Ternyata kita juga sudah ada penuntunnya, supaya kita harus membedakan apakah itu suara Tuhan atau suara iblis. Dalam Yesaya 32:17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita diajak atau harus pergi ke suatu tempat atau harus berkenal dengan orang, pernah nggak gini ya sahabat TPK, kita kenalan sama orang, diajak bisnis, tiba-tiba kok perasaan kita nggak enak, perasaan kita guna-gulana, kita punya uang buat bisnis sama dia, apa yang dia minta tuh kita ada, kita bisa tinggal kasih dengan gampangnya karena bisnisnya menarik. Tapi kok kita nggak damai sejahtera, nah di situ Roh Kudus sudah bicara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika kita tidak merasakan damai sejahtera, kita merasa kegalauan, berarti itu bukan kebenaran. Apa yang ditawarkan orang itu bukan kebenaran. Nah, itu ukurannya. Memang kadang-kadang orang tuh nggak mendengarkan Roh Kudus karena dia nggak akrab dengan Tuhan. Dia tidak berakrab dengan Tuhan, dia tidak mengerti mana bisikan Tuhan, mana bisikan Roh Kudus. Kalau kita belajar firman Tuhan, tentu kita tahu membedakan mana firman Tuhan, mana yang bukan. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, ya susah membedakannya. Ini cara bekerja Roh Kudus itu karena janji Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai kita dalam berupa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itulah penyertaan Tuhan Yesus yang mengingatkan kita. Jadi kalau kita merasa damai sejahtera, ya tenang, semuanya baik, ya itu Roh Kudus mengatakan itu benar, ikuti. Tapi kalau kita gundah gulana, galau, ya berarti nggak damai sejahtera kan, pasti itu nggak benar. Itu yang harus kita dengar. Saya dulu sering melawan itu ya. Ketika sudah guna-guna, nggak apa-apa. Ini kan untungnya besar. Akhirnya saya ketipu. Kalau sekarang saya sudah pasrah. Ada nggak rasa nggak nyaman dikit, nggak jadi. Walaupun menggiurkan, walaupun bagaimana indahnya janji itu, saya akan tolak. Itu kalau kita mendengar Roh Kudus, mendengar bisikan Tuhan. Tuhan sekarang bicara kepada kita melalui Alkitab dan juga melalui Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Kalau mau bicara tentang firman, baca di Alkitab. Tapi yang akan menjaga kita untuk tetap di dalam Tuhan, itu Roh Kudus yang akan menjaga kita. Kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Kalem On Air. Ya, baik sahabat RPK, kita sampai pada 15 menit yang terakhir sambil saya bacakan kesimpulan. Kami persilakan sahabat RPK yang mau telepon interaktif, silakan langsung di 021 8444.
021804444 ya kan. Silakan sambil nanti kita bacakan SMS WhatsApp, sudah masuk beberapa ini ya. Saya selesaikan dulu ya pelajaran kita ya. Jadi kita dengarkan Roh Kudus untuk membedakan mana pilihan kita yang sesuai kehendak Tuhan atau enggak ya. Lalu kalau kita mau pilihan yang benar itu cuman ada satu. Pilih Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Ya ingat, pilih Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, bukan salah satu Tuhan. Karena ada yang mengatakan Tuhan itu ada beberapa pribadi, salah satu pribadinya adalah Yesus. Enggak. Pilih Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Satu-satunya penebus dan juru selamat. Ya. Satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Ya. Kita percaya bahwa Allah itu Esa. Penebus dan juru selamat kita ya cuma satu. Yaitu Allah itu sendiri yang menyatakan diri dalam rupa Yesus Kristus. Sebagaimana dalam Yesaya 43:11 dan Yesaya 44:24. Jadi Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Itu pilihan kita. Inilah pilihan yang menentukan segalanya. Ketika kita pilih Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita, satu-satunya penebus kita, maka kita akan percaya kepada Yesus dan kita berpegang pada firman-Nya, pada Alkitab. Itu cara memilih pilihan yang benar, satu-satunya pilihan yang benar. Ya, itu. Lalu kita ketika misalnya gini, kita jalan nih, kita jalan di satu jalan ini sebagai perumpamaan ya. Tiba-tiba jalan ini ada pilihan dua, ke kiri sama ke kanan. Yang ke kiri ada terbaring sesosok mayat. Yang ke kanan ada yang hidup. Mana kita percaya untuk menunjukkan jalan? Yang bangkai itu atau yang hidup? Tentunya yang hidup. Makanya kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati dan mati terus, tapi Tuhan yang hidup. Karena dia bisa membawa kita ke surga. Jadi pilihannya, pilih yang hidup, bukan pilih yang mati. Nah, ini seperti pilihan juga, ini sedikit saya sampaikan ya sebelum baca SMS WhatsApp yang masuk, sambil menunggu telepon interaktif ya di 02184444. Pernah ditanya begini, misalnya seorang pendeta, katakanlah saya pendetanya, walaupun saya bukan pendeta, misalnya Bapak mau berkhotbah, ditunggu oleh ratusan orang, dan kemudian ketika Bapak mau berangkat, anak Bapak sakit dan harus dibawa ke rumah sakit segera, karena sakit demamnya tinggi gitu, karena anak masih kecil gitu. Mana yang Bapak pilih? Nah, ini kan pilihan yang yang nggak gampang ya. Tapi kalau saya jadi pendeta, saya akan pilih membawa anak ini ke rumah sakit. Kalau ditanya pertanyaan jawabannya, terus gimana jemaat yang 200 orang menunggu, yang ratusan orang menunggu Bapak berkhotbah? Jadi gini, jawabannya gini, saya akan memilih jemaat. Ya, saya akan memilih jemaat. Jadi Bapak akan biarkan anak Bapak sakit mungkin sampai mati. Saya akan pilih jemaat mana yang lebih membutuhkan saya saat itu. Jadi kenapa Bapak milih? Jadi Bapak nggak bawa anak Bapak ke rumah sakit. Anak saya adalah jemaat saya juga. Ketika itu anak saya yaitu jemaat yang lebih membutuhkan saya. Saya akan bawa dia ke rumah sakit. Setelah selesai baru saya pergi untuk berkhotbah. Itulah jawaban yang paling bijak. Itu pilihan yang paling bijak karena itu pilihan di dalam Tuhan. Ya, harus menganggap bahwa anak kita adalah juga jemaat kita. Karena banyak orang yang berkhotbah luar biasa, tapi anaknya lupa diperhatikan. Ya, firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 7 ya dikatakan ya. Ulangan 6 ya kita baca ya, udah jelas ya. Ulangan 6 ayat 7 ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap saat kita harus mengajarkan anak-anak kita firman Tuhan. Ya. Ketika ada pilihan yang membingungkan kita, berdoa. Minta Tuhan menuntun untuk kita memilih mana yang benar. Dan ketika kita harus memilih keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ada keselamatan pasti yaitu hanya dalam Alkitab. Hanya dalam Alkitab, ada dalam Roma 5 ayat 8 sampai 10 kita bisa baca. Kamu pasti diselamatkan. Tidak ada yang lain yang berani mengatakan pasti diselamatkan selain dalam kekristenan. Ya, akhirnya itu mulai kita hari ini kita akan baca SMS WhatsApp yang masuk sambil kami tunggu nih ya. SMS WhatsApp tetap kami tunggu di 0815 1808444 dan juga telepon interaktif di 02180444. Baik. Ya, kita bacakan SMS WhatsApp yang masuk ya. Ini pertama WhatsApp dari 0815 1198 sekian. Bapak Nikolas Sutra Barat, 52 tahun, tunanetra, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Demikian WA-nya ya. Takdir adalah garis hidup manusia yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pilihan manusia hanya dua, menjadi baik atau menjadi jahat. Bila kita menjadi baik, hidup kita akan dikelilingi oleh orang baik dan selalu berkenan di mata Tuhan.
Kalau menjadi orang jahat, hidup kita akan dikelilingi orang-orang jahat, dan Tuhan tidak berkenan terhadap hidup kita. Amin. Benar sekali ya Pak Nikolas ya. Kalau kita memilih bergaul dengan orang-orang jahat, ya kita akan menjadi orang jahat. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Benar sekali ya Pak Nikolas Tabarat. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Berikutnya, Angga Saputra. Kalam on Air. Angga Saputra di Krukut, Depok. Bung Lomon mau nanya apakah yang maksud pilihan yang benar menurut kekristenan. Nah, pilihan yang benar dalam kekristenan adalah kan tujuan kita beragama itu apa sih? Untuk ke surga kan? Untuk selamat kan? Kenapa kita pilih Yesus? Karena Yesuslah memastikan keselamatan kita. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Pilihan yang benar menurut kekristenan adalah percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bukan salah satu pribadi dari Tuhan, bukan. Ya, nggak ada Tuhan itu dikotak-kotakan dalam pribadi-pribadi sebagaimana diajari dalam doktrin-doktrin bapak-bapak gereja atau teolog zaman tahun 200-an, abad kedua ya. Jadi di sini katakan, apakah maksud pilihan yang benar menurut kekristenan? Pilihan yang benar adalah kita berpegang pada Alkitab. Apapun kita lihat ke Alkitab. Ketika itu sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, itu benar. Ketika bertentangan dengan apa yang tertulis di Alkitab, pasti salah. Kalau mirip atau gimana kita bisa lihat apakah ini sesuai dengan maksud Alkitab, itu pasti benar. Tapi ketika misalnya dibilang Alkitab ke kiri, kita bilang ke kanan. Dibilang Alkitab mengatakan Allah itu Esa, lalu dikatakan Allah itu ya beberapa gitu. Karena Esa itu artinya ehad, artinya jamak, artinya ada beberapa. Ya tentu kita kembali Alkitab, Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29. Itu yang kita harus pilih. Sebab apa yang ada tertulis di Alkitab. Karena Alkitab adalah kebenaran. Dan segala yang tertulis di Alkitab itu adalah itu yang Tuhan mau kita tahu. Alkitab tidak bisa dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya. Sudah sanksinya dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19 kalau kita menambah atau mengurangi Alkitab. Ya, Alkitab pegangan hidup. Semua terjawab di Alkitab. Kita belajar malam ini, semua saya ambil dari Alkitab. Tidak ada yang pendapat saya, tidak ada yang hasil disertasi atau apa hasil pemikiran saya, hasil perjuangan saya, enggak. Semua dari Alkitab. Alkitab itu luar biasa. Terima kasih ya Pak Saputra. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya, 08772630 sekian. Shalom. Karena Abram mencampuri rencana Tuhan sehingga Ismail lahir dari hambanya. Hagar. Akibatnya hingga saat ini terjadi peperangan di Timur Tengah. Osman Simamora, Bekasi. Iya, Osman Simamora tepat sekali ya. Dari kejadian 16 ayat 12 sampai kejadian 16 ayat 11 dan 12 itu jelas menubuatkan seperti itu. Terjadi perang di keturunannya Ismail itu sampai sekarang. Antara mereka, ya mereka bisa melawan orang luar. Ketika orang luar sudah nggak ada, antara mereka. Pokoknya perang berantem terus isinya. Itu yang terjadi. Memang seperti dibilang, lakunya seperti keledai liar, ya seperti itulah. Dia akan memusuhi saudaranya, dia akan memerangi orang-orang sekelilingnya, bahkan saudaranya sendiri dia perang. Seperti itu ya. Terima kasih ini Pak Osman Simamora ya, di Bekasi. Jadi tolong diperhatikan tuh, kejadian 16 ayat 11 dan 12. Itu yang membuat kita tenang. Kenapa kejadian seperti ini terulang terus? Ya memang sudah begitu dinubuatkan di Alkitab, pasti terjadi. Nubuat di Alkitab pasti terjadi. Tapi kita kan masih punya pilihan untuk berpegang pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus adalah harga mati. Jadi tidak kasarnya gini, buat kasarnya ya. Sederhananya sebetulnya. Sederhananya, cuma satu, ya kalau takut Tuhan pasti. Tapi keadaan atau kejadian yang patut kita untuk takuti adalah keterpisahan kita dari Kristus. Itu yang perlu kita takutkan. Tapi ketika kita tetap dalam Yesus, ketika kita bersama Yesus, ketika kita terus membaca firman Tuhan, nggak ada lagi yang kita perlu takutkan. Level ketakutan seseorang itu, level khawatir seseorang itu berbanding terbalik dengan imannya. Seperti garis lurus 1-10. Kalau imannya cuma 1, ketakutan dan kekhawatiran itu ada 9. Sebaliknya, kalau imannya ada 6, ketakutan dan kekhawatiran itu ada 4 sisanya. Jadi kalau orang beriman sepenuhnya, dia nggak akan takut, dia nggak akan khawatir. Kalau dia bisa sepenuhnya percaya pada Tuhan Yesus, nggak ada keraguan. Seperti kita lihat para rasul, mereka percaya pada Tuhan Yesus, bahkan harus disalibkan terbalik, harus dianiaya untuk kematiannya yang dirajam segala macam. Mereka nggak peduli. Karena pilihan mereka hanya Yesus. Jadi mereka nggak takut apapun. Kita pun sebagai orang Kristen harusnya begitu ya. Banyak orang mengatakan, jadi sebagai orang Kristen tuh pasti ke surga. Ya kalau Kristen pasti ke surga, pasti masuk surga. Ingat ya,
orang Kristen pasti masuk surga. Tapi definisi Kristen ini banyak salah artikan. Dia pikir beragama Kristen, padahal Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus pasti masuk surga. Tapi kalau Kristen KTP, hanya KTP-nya Kristen, tapi dia nggak mengikuti Yesus, dia nggak akan selamat. Seperti itu. Nah, ini yang sering membuat orang, saya sering bukan menyangkal ya, mengatakan bahwa, yang mengatakan, ya apapun yang terjadi kita tetap selamat. Kita dipilih sejak semula. Alkitab tidak mengatakan begitu. Alkitab mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ya, seperti kita sudah punya tiket kereta, ya kita sudah punya tiket bus nih untuk ke Bandung. Katakanlah surga itu di Bandung misalnya gitu. Kita punya tiket bus. Apakah kita setelah punya tiket bus untuk keselamatan itu, kita pasti sampai Bandung? Belum tentu. Apakah kita mau naik ke keretanya? Setelah naik, ketika dia berhenti di Kerawang, kita turun dan kita nggak naik lagi. Nggak sampai juga. Kita harus ikutin peraturan-peraturan yang ada di dalam kereta itu, sehingga kita bisa sampai ke tujuan, yaitu ke Bandung. Ketika kita sudah diselamatkan, kita harus pegang aturannya, yaitu apa yang ada tertulis di Alkitab, supaya kita tetap berpegang pada kebenaran Tuhan yang ada di Alkitab, baru kita bisa sampai kepada keselamatan, yaitu hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya surga itu seperti apa, saya sederhana, saya nggak peduli surga itu ada apa, yang penting hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Karena kalau hidup kekal bersama Tuhan Yesus, lebih dari surga pun Tuhan Yesus bisa kasih ke kita. Jadi nggak usah terpaku hanya ikut Yesus supaya masuk surga, enggak. Ikut Yesus supaya kita hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Apapun itu, hidup kekal bersama Tuhan Yesus, itulah yang paling indah. Harusnya pikiran kita seperti itu, sehingga kita tidak takut untuk apapun. Bukan saya katakan kita tidak takut mati, kita harus tentunya kita jaga kesehatan supaya kita hidup panjang umur, supaya bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Itu tujuan kita hidup, memberitakan Injil Kristus. Dengan cara apa? Dengan menceritakan, bersaksi kepada orang bagaimana hidup kita dirubah, bagaimana kita hidup damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Itu yang bisa kita sampaikan malam ini. Oke, sahabat TPK, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah kirim SMS WhatsApp, Pak Bosman Simamora, Pak Angga Saputra, dan Pak Nikolas Huta Barat. Ya, kiranya terus menjadi pendengar yang setia, terus kirim komentar atau pertanyaan sehingga kami juga diberkati, dan kalau perlu kirim tema-tema yang mau dibahas. Ya, di luar acara ini kami silakan sampai TPK, kirim SMS atau WhatsApp, sebaiknya WhatsApp ya. Kirim WhatsApp ke kami di 0811 911 5232. Kalau ada pertanyaan tentang apapun juga tentang pelajaran malam ini ke 0811 911 5232. Akhirnya sampai bertemu kembali minggu depan dalam acara yang sama, Kalam on Air di radio kesayangan kita FPK FM 9630. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Demikian tadi sahabat RPK, program Kalam on Air. Kiranya program ini memberkati kita semua.